What's up? Kembali lagi bersama Poltax here. And today di YouTube kali ini kita bakal mendatangkan salah satu gue star kita, bintang tamu kita jauh dari perantauan. Tebak siapa? Pasti kalian udah tahu, nggak mungkin nggak tahu. Langsung saja, ciri-cirinya adalah dia anak motor, aktif di organisasi, dan mantan dari kuliah di Turki juga. So ini dia Papian, come on Papian, come on. What's up Papian? Lama banget kita nggak ketemu. Bullshit aja. Jadi kali ini kita kedatangan Papian di YouTube kita kali ini. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, lu mungkin bisa kenalin dulu Papian, namanya siapa, terus kuliah di mana, bla 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 segala macam lah. Nama gua Favian ya bang ya. Mungkin gua kuliah sekarang dekat sini nih. Dekat. Di UMY guys. Paling itu sih. Hobi mancing kalau sekarang. Jadi namanya Papian, kuliahnya di UMY. UMY itu di Jogja juga. Kemudian hobinya mancing. Ceritain dulu dong Papian, apa namanya, latar belakang itu lu dari mana segala macam, boleh ceritain nggak sih? Misalnya kayak lu dari daerah mana segala macam, pernah ngapain aja? Tapi pernah ngapain aja yang positif ya? Iya positif. Gua dari Palembang ya. Pernah jualan. Pernah ngapain yang udah kalian lakuin lah. Anjay. Tingkat kenakalan kalian semua tuh udah pernah Papian cobain? Enggak. Tingkat positif ya? Positif ya, insyaallah. Oke. Jadi Papian ini sama satu kota sama orang yang pernah kita bikin podcast juga yang viewersnya nggak nyampe 50, baru 30. Ini sama satu kota. Pino. Di Palembang ya. BTW kenal sama Pino? Kenal sih, temen jauh sih, kurang akrab juga. Kurang akrab ya sama Pino ya. Iya. Kok bisa Pino dapat viewers cuma 5 ya? Beda sama Padel ya. Itu dia bang. Mungkin dari tingkat keterkenalan Pino mungkin kurang juga ya. Kurang. Kita lihat dari berapa sisi lah, followers kan di bawah 1.000. Iya, bisa jadi. Sekarang apa ada 1.000 mungkin? Iya. Itu sih paling bang. Gaya-gaya tapi tengil banget. Tengil banget, iya. Ya udah lah ya. Oke. So, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang banyak sih jalur ceritanya itu sama kayak sebelumnya. Kita bakal ngalor ngidul, kita bakal kulik tuntas gimana Papian kehidupannya di Jogja, terus gimana ceritanya Papian. BTW Papian ini, buat yang belum tahu, Papian juga pernah kuliah di Turki dan salah satu korban bencana juga. Alumnus korban bencana. Jadi alumni tidak lulus. Jadi ntar kita bakal kulik abis Papian di sini. Mungkin gue bakal nanyain dari ini dulu sih Pian. Lu kan sebelumnya pernah kuliah di Turki nih. Apa yang ngebuat lu berhenti? Ini pertanyaan yang selalu gue tanyakan sih sama orang-orang yang udah gak kuliah di Turki lagi Pian. Apa yang ngebuat lu berhenti dan enggak melanjuti kuliah di Turki lagi? Mungkin yang pertama gua kena gempa ya. Kena gempa. Yang kedua kemarin tuh gua terlalu buru-buru, takut nggak kuliah di Turki karena gua hampir libur 6 bulan. Daripada gua nggak ngapa-ngapain, kalau di kampung mah kena omongan tetangga ya guys ya. Makanya gua langsung cabut ke Jogja, daftar kuliah di sini. Untungnya lolos juga. Jadi langsung pindah ke sini. Langsung pindah. Jadi sebelumnya itu kena korban gempa. Jadi waktu itu berarti Pian tinggal di salah satu tempat kota yang kena korban gempa ya? Pusatnya gempa sih bang, di Karaman Maras juga kita. Ceritain dikit dong pas lagi kejadian gempa itu, dikit aja supaya orang tahu. Kalian bisa nonton cerita di radio PPI Turki. Oh ada ya? Skuter Furkon juga. ada. Oh iya. Oke. Kalau mau lengkap cerita gempa di situ, itu tuh malam 22 Februari subuh sih bang. Saat itu gue gak tahu, tiba-tiba heater di kamar gue tuh panas banget, gue gatal-gatal bangun. Gatal. Awalnya masih gempa biasa. Di Turki tuh gempa biasa guys sebenarnya di kotaku. Di daerah lu ya? Iya. Pada saat malam itu kok gue yang segemuk ini di kasur tergoncangnya itu banget, kanan kiri. Ternyata 7,8 skala Richter bang, hampir mati juga kita di sana. 7,8. Gede loh 7,8 itu. Gede banget bang. Salah satu gempa tergede ya guys.
Terus ketika itu pas lagi gempa otomatis kuliah segala macam itu diberhentikan kan karena gedung-gedungnya hancur juga. Iya sih bang, diberhentiin semua kuliah kami hampir ada kali 6 bulanan nggak masuk kelas gitu-gituan. 6 bulan. Makanya setelah dari situ kalian ke Indonesia. Balik ke Indonesia ada yang dipulangin, ada yang dapat uang kompensasi juga dari KBRI. Oh iya. Oh sempat di KBRI juga kan? Sempet di Iya, KBRI. kita lama di KBRI, hampir 2 bulanan juga di KBRI itu. Oh di KBRI baru kita kenal nggak sih? Kita kenal dari KBRI nggak sih? Cuman Atan. Cuman gue sebelumnya udah tahu juga Papian. Sering diomong-omongin juga. Abang-abangan katanya di Maras. Katanya abang-abangan di Maras. Oke, jadi setelah dari gempa itu kemudian Papian balik ke Indonesia. Awal baliknya juga lucu tuh, soalnya teman-teman gue yang di Turki tuh pada balik semua kan. Nah itu tuh gue baru pulang guys, baru balik lagi ke Turki, tiba-tiba gempa. Selang 2 bulan, sebulan, kelamaan. Oh iya, gempa Iya lagi. bang. Enggak, gue tuh baru balik ke Turki kan. Oke. Gue dari Indo nih. Oh, ya. September apa Desember gue baru balik ke sana. Gempa Februari. Ya udah gue mencoba bertahan dulu sebentar. Kayak gue nggak sanggup juga bertahan selama itu dengan kekosongan itu. Uang habis tanpa nggak tahu lah ngapa-ngapain aja. Akhirnya gue coba minta balik ke Indo. Untung orang tua masih mau sih buat balik ke Indo. Oke, jadi setelah di Indo nyampe di Indo lu langsung ke Jogja apa balik dulu ke Palembang atau gimana? Balik dulu di Palembang itu gue libur juga itu berapa bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan. Dan gue masih tomer sih waktu itu. 2 tahun gue tomer. Anjing 2 tahun. 2 tahun. Oh, tapi masih tenang. 2 tahun masih oke. Ada satu lagi teman kita, lu tahu nggak? Siapa? Masa nggak tahu yang tomernya lebih lama? Siapa sih? Ini si Fikran Nabi. Itu nggak tahu tuh. Tua bangka. Teman kita ada yang tomernya. Cuman dia pintar. Pintar nyanyi. Jago Jago nyanyi. Gak apa-apa tomer bodoh, yang penting pintar nyanyi ya. Kita kan tomer ada insiden juga dulu di Turki guys ya. Jadi setelah dari setelah di Palembang kemudian coba daftar kampus yang ada di Indonesia, keterimanya di UMY. Keterima di UMY. Setelah itu langsung berangkat ke Jogja. Yes, waktu pertama kali ospek langsung ke Jogja langsung kita. Terus pas lagi di Jogja nih, ini gimana perasaan lu sebagai anak perantau yang kuliah di Jogja? BTW lu udah semester berapa sekarang? Kalau sekarang semester 3 guys. Semester 3. Iya, aku angkatan 23 kalau di Jogja. Angkatan 23. Berarti ngulang lagi ya dari Turki itu ya? Ngulang terus ini bang. Ngulang terus ya? Ya turunnya temen-temen udah pada sempro, pada ini. Ada yang udah lulus, kita masih anak semester 3 ini. Aman aja. Berarti pas lagi udah di Jogja, udah semester 3, berarti setahun lebih lah lu di Jogja. Apa sih yang ngebuat lu culture shock pas lagi pindah ke Jogja? Pasti ada dong, pasti ada dengan kata-kata yang lu tau lah. Misalnya Jogja itu kota pelajar segala macam, realitanya nih gimana ketika pas lagi lu datang ke Jogja? Mungkin waktu gua awal dateng masih bener ya guys ya. Lingkar studi mahasiswa di Jogja ini lebih hidup. Lingkar demokrasinya itu 2 bulan, 3 bulan kayak masih bener. Dan ternyata setelah gua menyelusuri lebih lama lagi, Jogja nggak seitunya nggak se kota pelajar dulu. Kenapa bisa lu bilang Jogja nggak sekota pelajar dulu? Iya, kita tahu semua lah guys. Di Jogja udah banyak terjadi, apapun yang kalian mau udah ada sekarang di Jogja. Okay. Hiburan malamnya, bahkan kalau kata Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan menangis melihat anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Iya. Tapi balik lagi sih kalau menurut gue itu hanya beberapa oknum aja sih. Maksudnya ya nggak semua pelajar di Jogja seperti itu. Tapi kalau misalnya yang ada yang belok ya pasti ada lah orang-orang kayak yang nggak tahu tujuan pas lagi ke Jogja gitu. Itu cuman yang itu asumsi pribadi yang pertama ini guys. Soalnya mereka jauh dari rumah. Jogja ini termasuk kota pelajar yang dari beberapa rantau. Benar. Istilahnya kalau kita yang dari Palembang itu, kalau kita udah kuliah di Jogja, berarti kita udah sampai di tingkat level pendidikan yang paling atas. Terbukti dari banyak alumni-alumni, saudara-saudaraku rata-rata alumni Jogja semua. Dan beberapa saudaraku masih ada yang tinggal di Jogja juga. Sama ini setelah lu ke
ke Jogja masuk ke UMY, gue lihat nih lu tuh semakin aktif di organisasi, kemudian kemahasiswaan segala macam. Apa yang ngebuat lu menjadi pribadi yang lebih aktif? Gue nggak tahu ya pas lagi di Turki lu apakah aktif seaktif itu apa enggak. Tapi pas lagi di Indonesia di UMY gue lihat gila lu aktif banget, lu turun ke jalan, lu ikut demo, lu debat, lu diskusi segala macam. Apa yang ngebuat lu ikut ke dalam organisasi itu atau komunitas itu segala macam? Oh, kalau buat yang pertama gua di Turki itu jurusannya teknik tekstil guys. Jadi buat lingkar studi kayak FISIP itu nggak ada di Jogja. Di sana fokusnya ya kayak gitulah guys, teknik pada umumnya. Nah, kenapa gua lebih banyak ikut debat, ikut demo, aksi dan segala macam? Yang pertama gua tertarik dengan isu-isu hak asasi manusia yang ada di Indonesia guys. Anjing, gua Keren juga banget, nggak keren tahu. banget anjing, Nggak, keren nggak. banget. Sumpah. Karena mahasiswa adalah media aspirasi penyampaian pemerintah ke masyarakat. Nggak semua masyarakat bisa menerima langsung apa yang dimaksud oleh oligarki ke eh jadi kita tuh kayak penyambungnya guys, translator dari pemerintah ke masyarakat. Oke, begitupun sebaliknya dari Sebaliknya. masyarakat mahasiswa ke pemerintah gitu ya. Oke, jadi itu alasan kenapa lu aktif di organisasi ya. Oke. Karena itu sih bang, pertama gue tuh teman-teman gue tuh rata-rata aktif organisasi semua. Gue di Visipol, rugi kalau gue nggak aktif itu. Iya benar. Dan banyak sih faktor-faktor lainnya. Yang pertama kenapa gue aktif, karena gue ingin memperluas networking. Itu sih bang. Benar, karena relasinya banyak juga setelah lu ikut organisasi, lu kenal sama teman-teman yang aktif di organisasi. Kalau misalnya lu beruntung dilirik sama orang partai segala macem kan bisa jadi ya. Tapi tingkat kegagalan kita mahasiswa yang sering Ikut let's say ya organisasi. turun ke jalan, konsolidasi, Oh. maksud partai adalah hal yang fana. Oh. Tapi kita tidak memungkinkan juga guys kalau buat tidak tergiur tuh bang, Tergiur apa tuh? masuk ke partai itu. Oke, tawaran dari Partai itu orang-orang ya partai banyak banget gitu. Apalagi kalau kita dikenal aktif, seperti itu sih bang. Oke, berarti sejauh ini ketika lu masuk ikut organisasi, kemudian lu pindah ke Jogja, masuk ke MY, apa sih impact yang kerasa banget di diri lu nih ketika lu anjing pas lagi gue di Indonesia gue bisa gue bisa buat ini itu, kemudian ketika di Turki gue nggak bisa ini plus minusnya lah kira-kira menurut lu apa aja? Yang pertama plus minus gua di Turki, relasi gua dunia guys. Dunia. Kalau di Jogja mungkin relasinya sekitar Indonesia. Ada beberapa mungkin sampai dunia. Tapi kalau kita di Turki itu kayak gampang bang, kenal sama pejabat dan lain-lainnya. Iya, di Turki gampang. Terbukti kita juga alhamdulillah kemarin Pak Dubes sudah jadi gubernur juga di NTB ya. Benar. Plusnya itu sih bang, gua kalau di Indonesia gue lebih sering kayak bertukar pikiran itu masih relevan. Oke. Dan itu pun rame peminatnya. Kalau di Turki nggak tahu ya apa apatis apa gimana. Apa karena kota gue jauh juga dari Istanbul, dari Ankara dan kota-kota yang lainnya. Jadi kalau buat olahraga di Turki jauh lebih hebat. Olahraga Ya, iya. Kalau di Indo sih itu paling. Ya menurut gue juga gitu sih, maksudnya ketika lu di Indonesia banyak banget kesempatan yang bisa lu ambil sih Pen. Kayak lu bisa ikut organisasi ini itu segala, banyak banget organisasi atau banyak banget klub-klub atau komunitas atau apapun itu yang ada di Indonesia, apalagi di Jogja yang dimana pusatnya itu ya kota pelajar, mahasiswa sini ngumpul semuanya segala macam, pasti banyak banget tempat-tempat atau komunitas-komunitas yang bisa menampung ya apa yang lu inginkan segala macam sih. Kalau minusnya nih kira-kira minusnya apa sih kalau misalnya lu di Jogja ini dan di Turki? Di Jogja dulu dah minusnya. Kira-kira anjing gua di Jogja minusnya itu pengeluaran gue cepat habis karena banyak tempat-tempat dunia malam atau apa gitu misalnya. Minusnya itu sih paling guys, di Jogja ini lebih mudah terbawa arus. Soalnya kalau di sini kan kita semua temennya bahasa Indonesia. Jadi kita bisa ngertiin juga apa yang kita mau lakuin. Di sini kayaknya kalau aku ya judol itu lah paling. Judol Judol itu lah paling kena. sampai sekarang kan? Aku udah enggak, alhamdulillah semenjak semua Kaget. itu berhentilah. Jangan. Udah enggak lagi, meninggal sekarang. Oh iya, ini ngomongin judol nih habis berapa pian di judol pian? Wah. Oh, cerita kenapa bisa
terjun di judol dah. Ini mengulik Pian banget nih. Ya itu karena kita ikut teman-teman kita yang kayak gitu. Uang mereka nggak habis-habis, uang kita yang habis. Kalau gua itulah bang, nggak semotor lah, seharga motor lah 6 kemarin. juta lebih. Segituan lah bang. Anjrit, itu beat karbu dapet tuh Pian. Dapet beat karbu itu. Nah itu penyesalan guys. Emang spesimen terbangnya nggak terlalu bagus juga dia. Iya, iya. Strateginya salah juga. salah kemarin. Strateginya salah juga. 5 menit guys 4 juta itu. Berharap jadi 20 juta malah ini. Gemeter gua bang main itu bang. Udah nggak mau lagi gua. Pas lagi ini nggak, pas lagi apa namanya? Pas lagi apa sih bahasa kalau misal di judi hilang gitu aja duitnya, nggak jackpot atau apa, lu panik nggak? Wah panik gila gua. Kayak frustasi Dulu, nggak? ya, jangan ditiru guys ya. Jangan ditiru. Gue sampai gadai-gadai barang guys. Untuk sekarang tinggal satu barang belum gua ambil nih. Apa? iPad gua. Oh iya belum. Iya. Masih di pegadaian. Iya penyesalan terbesar gua guys. Gentut. Habis itu gua berhenti karena udahlah kasihan orang tua juga guys. Iya benar. Itu sih paling sekarang gua at least pemikiran gua buat orang tua semua sekarang. Iya benar. Buat yang belum tahu Papi ini sekarang lebih anjing, gua tuh berasa, nih jujur ya, gua tuh berasa perubahan lu banget Pian. Semenjak gua ngeliat lu di apa namanya Instagram lu yang aktif di organisasi, itu tuh apa ya, ngebikin gua kayak anjing, perasaan Pian nggak kayak gini dah orangnya. Gue bahkan mikirnya kayak lu tuh anti organisasi malah Pian, nggak suka yang berdebat atau nggak suka yang diskusi segala macem gitu. Ternyata pas lagi di Indo anjing lu jadi yang aktif, jadi yang segala macem, gila banget sih. Nah, selain aktif di organisasi, Papian juga aktif di boleh disebut nggak sih klub motornya? Nggak usah apa ya? Motornya Apa disebut ya? usah lah, Nggak usah lah ya. iya. Pokoknya Papian cukup aktif di salah satu klub motor gitu. Nah, kenapa ini balik lagi sih pertanyaannya sama, kenapa lu bisa join di klub motor segala macam? Apakah itu bisa kasih impact positif sama lu atau negatif sama lu di klub motor itu? Kenapa gua jadi bisa join grup motor? Karena awal pertamanya gini guys, gue punya motor, tapi gue nggak punya teman buat jalan. Nggak mungkin gua setiap jalan sendirian mulu. Dan gua pengen jalan bareng-bareng sama motor yang lain. Dampak positif ya di grup motor tersebut, kekeluargaannya semakin jelas guys. Satu sakit semua sakit dibanding di organisasi manapun. Oh iya. Itu gue bisa jamin bang. Oh iya. Semua satu merasakan, semua ikut merasakan kalau di sana. Kami lebih baik makan mie bareng-bareng daripada makan steak sendiri-sendiri bang. Sumpah. Iya, kalau iya Gila, kita berarti sebut aja lah. ini kental Kenapa gua tadi nggak mau menyebut? Mungkin karena kalian berpersepsi geng motor semuanya buruk. Nah iya itu juga yang pengen gua apa namanya koreksi gitu. Banyak orang yang punya persepsi kalau misalnya geng motor itu tuh jahat, geng motor itu sebutannya jangan geng motor lah, klub motor itu jahat, kemudian klub motor itu arogan segala macam. Itu gimana sih pendapat lu Pian? Kalau gua karena kita ini bukan gangster guys, bedain klub motor sama gangster. Kita malah justru yang kayak kalau ada orang mogok di jalan kita yang ngebantu. Pokoknya kita rasa solidaritasnya. Ibaratnya kalau kayak kita tuh di Turki tuh namanya PPI. PPI. Iya, kita kemana ada kawan, ke sana ada kawan, kita ke Bandung ada kawan. Banyak itu sih impact perubahan yang gue rasa besar setelah masuk grup motor. Minusnya ini aja, pulangnya pagi terus guys, capek ya kalau pulang pagi tuh. dan apa ya, setahu gue di klub motor itu bukan cuma yang ngumpul gitu-gitu doang sih. Ada, gue pernah ngeliat di klub motor di mana gitu ya, mereka di Bandung, mereka itu bagi-bagi nasi Pian, bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako ke orang-orang apa namanya yang ada di jalanan segala macam gitu. Kalau klub motor lu gimana Pian? Kita juga itu sih bang, paling kalau nggak salah pas SOTR paling ya guys ya, Sore Nerut kita mungkin bagi-bagi nasi. Istilah kita nggak ada yang namanya melakukan perusakan, melakukan anarko, itu nggak ada semua ya. Nah, menurut lu gimana nih Pian? Baru-baru ini ada kejadian, pasti lu udah denger sih. Baru-baru ini ada kejadian di mana salah satu klub motor di daerah Jawa yang melakukan bukan merugikan secara finansial, tapi merugikan dia mengotori salah satu Alfamart yang ada di sana. Mereka datang rame-rame, terus mereka duduk segala macam sana, mereka
ya mengotori lantai lah bisa dibilang, karena emang lantainya jadi kotor segala macam, kecuali mereka setelah mereka pergi itu dibereskan segala macam. Nah itu dan gue rasa dengan banyaknya orang yang ngumpul sana ngebuat customer lain itu nggak nyaman buat masuk ke sana. Itu gimana sih menurut lu Pian, sebagai anak yang anak motor juga lah segala macam, yang ngerasain dampak buruknya mungkin ke lu juga gara-gara satu anak, walaupun beda motor ya, apa namanya, gara-gara mereka ngelakukan itu jadi dampak buruknya ke anak motor yang lainnya. Tuh gimana menurut lo? Kalau itu kita dari opini gua bang gini. Kalau di Jogja alhamdulillah di tempat klub motor gua itu sampah masih diberesin. Kita berjuang solidaritas buat kemasyarakatan bang soalnya. Jadi ya gimana guys, lu kayak punya saudara, nggak mungkin saudara lu nggak makan, dan kayak gitu kita pada lingkungan. Jadi nggak mesti jadi orang baik buat buang sampah ke tempatnya dan lain-lain sih bang kalau dari opini gua. Nah untuk yang dari yang lu ngomong tadi gua kurang paham juga. Karena gua rasa di Jogja nggak ada seperti itu banget bang. Di sini masih menghargai, toleransinya tinggi. Itu sih yang gua salut di sini. Karena di sini berbagai macam ras, suku kumpul semua bang. Jadi ya perbuatan yang kayak gitu pasti nggak diwajarkan lah yang sama klub-klub motor yang lain juga. Dan yang gue bilang tadi itu tuh jadi impact buruk buat apa ya, buat anak-anak motor yang lainnya, gara-gara satu klub motor yang berbuat seperti itu. Masyarakat pada umumnya mikir kalau ya semua klub motor seperti itu, padahal kan tidak. Apalagi ketika itu ya anak motor itu mungkin lagi ada acara atau apa segala macam yang jumlah masanya emang cukup ramai seperti itu sih. Tapi sejauh ini di Jogja nggak ada yang kayak gitu kan, aman-amannya terkendali ya. Aman aja sih bang kalau di Jogja. Aman aja. Terus BTW motor dulu apa nih? Kalau gua Benelli ya guys. Benelli. Kalau misalnya Benelli itu berarti ikut klub motornya yang emang selevel itu atau boleh masuk mana aja? Kalau Benelli bang ya, mungkin kalau buat masuk mana aja yang pasti kayak kita belum bisa join yang gede-gede banget lah ya. Paling ya itu sih guys, motor-motor custom, motor-motor kayak bobber, chopper gitu-gitu paling bang. Kalau buat kita di Matic ya, maaf yang Matic kita kurang kayak. Aku pribadi kurang. Aku pribadi ya. Oke. Ya karena cowok sejatinya dia memainkan kopling guys. Oke. Jadi gitu. Kalau misalnya motor Benelli ya masuknya kelas Benelli ya, mungkin ya karena emang enak aja kalau misal lu apa namanya touring atau kemana ya sama-sama teman-teman motor gede juga. Kalau misal sama ada Beat ya enak juga, cuman kayak ya gitulah. Paling jauh nih lu pernah kemana nih Pian bawa motor lu? Paling jauh Kalau sekarang gue paling jauh ke Batang bang. Batang lu pernah? Di Jawa Tengah juga. Iya. Oke, itu sama anak-anak yang lain? Sama anak lain-lain. Soalnya kita kemarin ngadain ulang tahun salah satu klub juga sih bang. Berapa jam itu? Kalau kemarin 5 sampai 7 jam lah. 5 sampai 7 Ya, jam itu lah. kan belum trouble, belum yang lain-lain. Kita soalnya harus bareng terus guys. Oh, berarti kalau misalnya ada satu yang trouble Semua berhenti? Semua berhenti wajib. Anjrit, keren banget ya. Itu loh. Oke. Rasa kekeluargaannya segitunya bang. Segitunya kekeluargaan. Jadi ya buat orang-orang yang bilang klub motor atau geng motor itu seanarkis itu, enggak juga. Itu ya kalau menurut gue ya oknum lah, beberapa orang aja di dalam satu klub motor. Mungkin kayak ada 1-2 orang yang buat kericuhan terus bawa nama klub motornya, jadi nama klub motornya jadi rusak. Kalau menurut lu apa enggak, bukan menurut lu, sepengalaman lu ketika lu bawa motor segala macam, lu pernah bersinggungan sama klub motor yang lain gak sih, atau ya semua temen aja? Kalau sejauh ini nggak pernah ya guys ya buat bersinggungan sama klub motor lain di Jogja ya bang ya. Karena culture di Jogja ini toleransinya lumayan tinggi sih guys. Jadi nggak ada tendensi antara klub lain sama klub lain gitu. Satu dan lainnya nggak ada tendensi gitu. Iya sih, itu yang ngebuat gue kayak apa ya, anjing Jogja ini ya balik lagi sih, karena mahasiswanya banyak, pendatangnya banyak, jadi mereka kayak welcome aja sama orang-orang yang lain. Karena ada beberapa daerah di Indonesia yang kalau misalnya sama ya tahu kita dari Sumatera lah, atau kita tahu mereka dari Jawa lah atau apa segala macam, itu agak sinis juga sih, banyak yang kayak gitu kan. Mungkin karena Jogja kota pelajar jadi kita tuh yang kayak mahasiswa rantau itu
bergabung bang jadi satu di sini. Di Jogja tuh terkenal juga dengan kota seni bang. Oh iya. Jadi mereka tatoan, mereka antingan itu udah nggak tabu seperti kayak di aku ya di Sumatera itu tabu guys ngeliat orang tatoan dan lain-lain mungkin masih tabu seperti itu. Tapi kalau misalnya di Jogja enggak lah ya. Iya soalnya kota seni juga kan. Selain Bandung, Jogja adalah kota seni. Bener. Dan Jogja ini, gue kan baru beberapa, 2 mingguan lah. Aduh, bentar. Kenapa? Oh lanjut. Flashnya doang yang mati, kira juga. Oke. Jadi di Jogja ini, gue kan baru beberapa mingguan di Jogja. Yang gue rasain Jogja ini tiap minggunya tuh selalu ada event, selalu ada acara segala macem, dan ya anak-anak sini ya keren-keren aja sih menurut gue, gila anak-anak, apalagi anak-anak yang emang apa ya, welcome sama pendatang yang lain itu tuh bener-bener keren lah Jogja nih. Lu kalau misalnya punya pilihan Pian, lu pingin tinggal di mana nih kalau misalnya di Indonesia selain dari tempat asal lu ya? Mungkin yang pertama Jogja ya, soalnya indeks kebahagiaan Jogja tertinggi. Lanjut. Tapi dengan UMR terendah guys di Jogja itu. Seperti itu. Mungkin banyak sih kota, gue pengen tinggal di Bandung. Gue pengen tinggal di kota-kota dingin sih guys, lebih tepatnya. Itu kalau bisa tinggal di Turki mah tinggal Turki nih. Wah ini kalau misalnya suasananya kayak Turki, saljuan, tapi ada di Jogja, keren banget ya. Apa namanya, setelah itu oh iya, buat cost living sendiri nih, apa namanya, pengeluaran lu per bulan di Jogja itu berapa sih untuk biaya kos, bensin motor? Lu terbantu banget dengan adanya motor ya. Kalau misalnya nggak ada motor, lebih susah pakai Gojek segala macam. Itu tuh berapa Pian? Aku jelasin itu dulu ya bang, kenapa aku tuh bahkan awal-awal lebih milih motor daripada laptop dan lain-lainnya. Soalnya aku rasa di sini tuh banyak yang bisa ngebantu guys. Kita bisa ke warnet, bisa ke ini. Tapi buat kalau jalan-jalan itu ya agak lumayan susah ya. Nah kalau living costku sendiri untuk kehidupan tergantung pribadi juga. Kalau aku mungkin di angka 3-4 jutaan itu udah sama kos, udah sama bensin. Soalnya aku dijatah juga guys. Buat jajan sendiri 2,1, buat ya kos dan lain-lain paling. Bensin dijatahin, aku dijatahin semua sih soalnya bang. Dibagi-bagi dari orang tua juga, buat bensin, buat makan itu dibagi-bagi langsung. Terus ketika cost living yang menurut lu cost living segitu tuh ya oke lah, atau yang anjing mahal banget, atau gimana kira-kira? Kalau aku tergantung gaya hidup juga guys. Gaya hidup, lifestyle, tergantung lifestyle kalian. Aku pengen bahkan kalau bisa hidup dengan 500 di umur aku yang segini. Aku juga udah pernah cerita ke Bang Furkon, udah nggak etis untuk kita minta ke orang tua lagi. Karena aku cowok juga di keluargaku seperti itu. Nah untuk masuk atau enggaknya, aku rasa masuk sih guys. Soalnya di Jogja ini buat makan sendiri murah, buat tempat tinggal bahkan ada kosan yang 500.000, 800.000, murah tergantung kalian mau yang mana, seperti itu. Terus apa namanya, yang lu bilang tadi nih Ben, apa namanya, yang nggak etis, laki-laki udah besar terus masih minta. Terus cerita juga dong, lu kan ada pengalaman ini juga nih, kerja nih di Jogja yang UMR-nya ya bisa dibilang rendah lah di Indonesia. Itu gimana kira-kira Pian? Jadi gue cerita guys, gue tuh pernah jadi barista di salah satu tempat di kontainer lah istilahnya, tempat perusahaan teh juga. Nah itu gue part time, kerja gue cuma 5 jam, penghasilan gue let's say cuma 40.000 bang. 5 jam 40.000 di Jogja ya, itu part time. Mungkin kalau kita totalkan sebulan itu gue cuma dapat 1,2. Nah kenapa gue pengen kerja? Karena dunia pekerjaan sama dunia kampus dan lain-lain itu beda guys. Sebeda itu loh. Juga dulu bahkan di Turki juga gue sempat kerja juga. Jadi apa? Di tekstil dulu waktu di Turki. Oh iya. Iya, yang gue ngangkat-ngangkat. Ceritain dong. Wah itu seru di Turki tuh guys. Lu ke Istanbul terus. Gue ke Istanbul. Kosan gue tuh 4 juta. 4 juta, kosan 4 juta ya. Gaji gue 300 per hari. 300 tele ya. 300 tele. 300 tele. Berapa ribu itu ya? Berapa bang? 150 ribuan. 180 lah. Iya. Gue kerja cuma sehari lagi guys.
Ribut soalnya. Ribut bang. Iya, ceritain ributnya gimana? Gue udah semangat banget pagi-pagi kerja, ya Allah. Gue cuma sehari doang kerja. Jadi gini, gue kan ngangkat-ngangkat garmen, kayak gulungan tikar, gulungan baju-baju yang belum dicetak, kami yang ngangkat. Pada hari itu, gue anak baru, gue tau lah, kita anak baru pasti disuruh-suruh. Yang pertama gue masih kerja, masih ngikit-ngikit baju, masih aman. Yang kedua gue udah mulai masuk ke gulungan. Gue disuruh pindahin gulungan itu dari truk ke lift. Itu sekitar ada mungkin 80 gulungan itu yang gede-gede itu guys. Per hari. Per hari. Kan gue sehari kerja ya. Jadi gue cuma tahu hari itu doang karena besok gue langsung berhenti. Nah, apa namanya? Kan tadi lupa gue. Gue udah masukin nih sebanyak itu berdua sama teman gue dari Iran. Ahmed. Udah masukin liftnya kepenuhan. Gue keluarin lagi sekitar 30-an biar liftnya bisa naik. Datanglah salah satu supervisor atau bosnya. Dia marah-marah ke bawah guys. Dia omongin kasar, dia omongin bahasa-bahasa nggak bener lah. Dan temen gue, karena gue ngerasa Turki gue belum sejago itu kemarin. Karena gue belum tentu paham juga. Temen gue yang orang Iran itu nggak terima dia dikatain seperti itu. Oh, temen lu yang nggak terima? Iya. Terus? Dia masih berantem ribut mulut. Nggak lama kemudian kita naik lift, kan lift barang sama lift orang beda. Ada pencekekan di lift. Oh iya. Ya gue kan anak baru guys, pura-pura nggak tahu aja apa yang terjadi kan. Tapi temen gue yang Iran tuh cerita. Adalah sepukulan gue masuk tuh sekali tuh. Karena gue tuh takut-takut juga. Misah-misahin kan, kayak tangan ikut gitu. Udah setelah itu di atas baikan langsung. Oh, langsung baikan. Iya, langsung kerja seperti biasa lagi. Soalnya itu yang kemarin kita tuh dia orang asli sana, cuman kerjanya lebih duluan aja, Bang. Oke. Jabatan sama. Jabatan sama, belum Sama, bos lah ya. belum bos banget. Nah, udah. Daripada kalau di Turki tuh aku katain kerja itu ilegal, guys. Iya. Itu penyesalan terbesar dari kedutaan kita mah juga, Bang. Iya. Karena orang di sana terlalu gampang buat cari kerja. Banyak anak kuliah itu yang kerja gitu. Karena segampang itu buat cari kerja di Turki. Benar-benar. Jadi ini poin penting juga sih Pian yang lu bilang tadi, kerja di Turki itu ilegal. Bener guys. Jadi buat mahasiswa yang kerja atau buat sebagai mahasiswa yang kerja di sana itu tuh ilegal kalau misalnya mereka nggak dapat surat izin, mereka nggak dapat ikamet kerja segala macam, itu jatuhnya ilegal. Dan itu tuh bisa jadi malapetaka juga buat mereka. Mereka bisa dipenjara dengan hal itu, mereka bisa dideportasi kalau misalnya ketahuan segala macam. Tapi tingkat orang yang membutuhkan pekerja itu banyak banget di sana. Kayak misal buat orang asing datang ke sana, dan itu menguntungkan restoran. Jadi sebenarnya Pian, kenapa salah satu mungkin kayak restoran atau perusahaan ngambil orang yang ilegal itu tuh karena mereka bisa menggaji orang itu nggak sesuai sama SOP-nya. Iya, misalnya gajinya itu pada dasarnya per bulan mereka dikasih 10 juta. Tapi kalau misalnya ini ilegal, mereka ngasih 6 juta aja udah bisa, atau 7 juta aja bisa gitu. Dan untuk mahasiswa Turki yang 6 juta tuh menggiurkan guys. 6 juta. Padahal mereka bisa dapat lebih. Nggak sesuai dengan kerja. Aku dulu kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. 7 sampai jam 5 sore, oke. Per hari itu aku dibayar 300 TL. Dan aku cerita ke orang Turki yang kerja tapi nggak ilegal itu sangat sedikit. Buat di buruh, aku waktu itu buruh hitungannya guys. Buruh lepas, itu sih Bang paling. Dan kenapa mereka mahasiswa atau banyak TKW atau TKI yang ilegal banyak kerja di Turki? Jadi konsep pemikiran gini, kita lebih baik bayar denda daripada berhenti kerja. Soalnya dendanya lumayan, jeza itu lumayan nggak sebanding dengan pendapatan. Iya, di jeza yang paling 4.000, 5.000 setauku ya guys ya. Setauku, koreksi if I'm wrong. Nah, dibanding gaji yang dapat 6 juta, kalau cuma bayar 4 juta, 5 juta, itu juga udah berhasil. Makanya banyak terjadi ilegal kerja gitu. Iya, benar.
karena ya dengan gaji yang sangat menggiurkan di sana, terus banyak banget agen-agen bodong itu tuh, banyak banget agen bodong di sana pian, kayak misalnya nggak usah agen pendidikan dah, agen kerja gitu ya, yang menjanjikan datang ke Turki gaji sekian, emang di gajinya segitu, tapi mereka bisa dapat lebih dari gaji itu poin pertama. Poin kedua itu mereka datang ke sana, iya kalau misalnya diurusin surat izin segala macem. Kalau misalnya ilegal, banyak banget kasus yang kayak gitu, banyak banyak. Nah, itu juga sih yang jadi permasalahan beberapa mahasiswa sebenarnya. Ini nih hal yang gimana ya, kalau misal dibicarakan tuh mungkin agak agak tabu buat mahasiswa di sana, karena itu mata pencarian mereka, tapi sebenarnya ilegal yang kayak Dan itu gitu. harus ditegakkan bang mulai sekarang. Iya, harus karena kita udah di Indonesia kan, jadi kayak Sana emang kan harus. Kalau misalnya sana kita juga masih kerja, butuh duit, tapi kalau misalnya kita udah di Indonesia, orang-orang kayak gitu harusnya ditangkap ya, orang-orang ilegal deportasi gitu. deportasi. Apalagi gue denger Pino itu dia ke Turki ya, gue denger Pino itu ke Turki, dia mau kerja lagi. Nah, itulah permasalahan tertinggi ya, Pino, kamu udah enak loh hidupnya. Buat Pino, buat polisi-polisi Turki itu, Pino hati-hati, dia tuh pingin jadi bula sekje lagi, kalau nggak jadi bartender lagi. Hati-hati, di Ankara dia orangnya, cari aja namanya Pino. Dapet Rumahnya di dekat situ lah pokoknya. dekat situ di Ankara, carilah, polisi lebih jago nyarinya. Nah, balik lagi ke Indonesia nih Pian. Ketika lu kerja di Indonesia dengan gaji yang lu bilang per hari berapa jam itu cuman dibayar berapa, 40.000, itu bikin pertanyaan sendiri nggak sih di lu, kayak anjing ternyata ketika gue di luar negeri, apa ya, uang segitu itu gampang banget dicari, tapi pas lagi di Indonesia kok susah banget gitu. Pertama pemikiranku yang itu sih guys, soal orang tua juga kenapa aku kerja di Indonesia, karena aku pengen ngerasain dunia pekerjaan yang pertama. Aku dibilang kekurangan nggak banget guys, cuman aku pengen ngerasain dunia pekerjaan. Terus yang aku nggak make sense itu jajanku lebih guys, jadi aku ngerokok ibaratnya 25 sampai 30 sekali kerja. Jadi uang aku tuh muternya cuma di situ-situ doang bang, belum lagi kita di bensin. Nah, tapi kenapa enaknya kerja? Aku dapatin relasi lagi. Relasi ternyata banyak teman-temanku yang benar-benar butuh kerja, guys. Itu juga aku merasa orang ini kerja sampai segitunya karena latar belakang kita semua beda-beda juga, Bang. Sampai segila itu kerja sampai segitunya. Dan yang kedua, aku jadi punya wawasan pertama tentang dunia tersebut, guys. Jadi aku kayak bisa main di F&B dan lain-lain. Karena pengalaman itu ya dibutuhkan ya di dunia pekerjaan itu gitu. Jadi ya nggak apa-apalah, maksudnya kalau menurut gue pribadi ya, gue pernah kerja di ini Pian, tukang cuci piring anjing. Gue pernah di kuli bangunan juga pernah waktu di Turki, tapi gue mikirnya kayak anjing nggak apa-apa lah gue kerja kayak gini. Pertama itu bisa jadi pengalaman buat gue, kedua waktu di Turki ya emang gajinya gede, tapi di sisi lain gue mikir ya nggak apa-apa, maksudnya nggak ada beban yang gue tanggung gitu loh selain diri gue. Kecuali lu udah nikah, lu punya keluarga, lu punya anak 2, 3, ya itu lu jadi beban tersendiri. Tapi ketika lu apa ya, masih single anggaplah gitu ya, gue rasa explore aja sih semua kerjaan, semua apapun yang lu pingin. Even lu kalau misal mau sambil ngegojek juga nggak apa-apa, banyak banget mahasiswa yang sambil kuliah sambil ngegojek gitu. Nah, ketika lu menyadari tentang gaji di Jogja itu nggak terlalu besar, yang 50.000, planning lu ke depan nih, kira-kira gimana nih Pian? Boleh kasih tau gak sih? Boleh sih, gak sekarang lagi mau buat beberapa bukan bisnis sih apa, mencoba-coba mencari peruntungan di dunia bisnis sih guys. Gua rencana mau buka penjualan pempek lah istilahnya bang. Wah gila, keren juga Iya, ya. dan Nggak ada, ada gak sih isinya, ada ya? banyak bang, banyak. Tapi rasanya gimana? Apa ya? Rasa pempeknya? Pempek yang orang sini langsung buat itu kurang sih dari cuko dan lain-lainnya. Cukup. Ya, gue pengen mencoba lah guys. Semuanya apa yang sekarang diusahain aja semua ya bang. Iya bener, gas aja udah semuanya gitu. Nah, kenapa yang UMR di Turki, UMR di Jogja rendah?
Karena tapi indeks kebahagiaannya tinggi karena gini guys. Orang sini Akamsi Jogja itu dia punya kebun sendiri. Bukan SDA-nya yang kurang tapi SDM-nya yang kurang. Jadi tingkat ke UMR-nya itu ditentuin dari inflasinya. Pembelian kita keluar. Sepengetahuanku ini ya Bang ya. Oke. Jadi kalau kita yang orang Jogja ini kita makan kalau misalnya kita di Jakarta makan beli ayam, beli ikan, beli sayur. Sedangkan kalau di sini mereka punya kandang sendiri, Oke. punya sawah sendiri, Oke. punya ikan sendiri. Jadi uang mereka nggak berputar bang. Oke. Jadi kayak mau makan tinggal ambil dari padi mereka sendiri, Oke. nggak beli. Jadi itu bang tingkat ekonominya itu. Itu jadi salah satu kenapa apa namanya UMR di Indonesia di Jogja rendah tapi tingkat kebahagiaan mereka besar gitu. Iya. Selain itu apalagi kira-kira? Nggak tahu kalau aku di sini karena ngerasa kota seni bang. Dan di sini pun masih banyak konser-konser seni itu yang gratis guys. Wih, banyak banget. Banyak banget dan aku salah satu pecinta dari seni tersebut. Banyak konser seni yang gratis, banyak makanan yang murah, banyak pelataran yang bisa ditidurin, banyak pelataran yang bisa didudukin, dan tempat nongkrong nggak selalu harus mahal kalau menurutku. Tergantung lagi guys, nongkrongnya di mana. Oke. Jadi Pepi lah. oke. Setelah kita udah mengetahui gimana Papian segala macam, gue nggak tahu ya mayoritas yang nonton ini siapa. Gue asal random aja, males banget gue ngedit. Semoga beberapa dari kalian bisa nangkep poin apa yang kita sampaikan pada malam kali ini. Kira-kira pembahasan kita apalagi nih Pian yang enak Pian? Kita emang kalau misalnya di ini nih ngalor ngidul aja sembarang aja. Gue nggak bikin poin-poin yang harus dibahas apa, nggak usah. Ya banyak sih guys pengalaman di sini. IKPM-nya juga solid sih kalau di sini. IKPM-nya ya? Ya ikatan pelajar mahasiswanya solid. Banyak juga kita cerita Turki yang goblok-goblok juga dulu guys. Oke, ceritain dong. Yang mana dulu nih? Aduh anjing. Aku hampir dideportasi. Oh pernah. Aku 2 kali masuk ke pengadilan di Turki bang. Oh iya, kayak ceritain dong yang itu. Gue sempet dengar ceritain. Yang pertama kita sempat ada kasus pembegalan. Oke, pembegalan. Kita dibegal sama OS dulu guys di Turki. Oke. OS tuh orang Suriah. Jadi dia minoritas sih di sana. Ya gua baru nyampe sehari. Belum ngerti apa-apa gua. Semua rata-rata mayoritas Turki tau lah cerita ini. Gua baru nyampe sehari. Mereka mintain rokok, malah rokok. Gua mana ngerti bahasanya. Ada abang kelas gua yang nggak terima. Ribut lah di situ. Nah, itu pertama kali gua dikejar-kejar habis-habisan. Dan orang di sana bodoh amatan. Anjing kan itu gua. Enggak ada yang nolongin, Bang. Bodoh amatan. Bahkan malam itu 50 mobil pun turun itu, mobil polisi buat nyari. Gua di situ rugi berapa juta, Bang. Ya, bocah baru nyampe Turki kan uang masih banyak semua kan. Dan kalau narik kita harus langsung banyak kan biar pajaknya dikit gitu-gitu. Itu lumayan. Mana cuma dompet gua lagi yang hilang itu. Oh itu diambil semuanya? Enggak jatuh bang. Oh jatuh? Jatuh. Oke. Dipalak dulu. Serem itu. Pertama mereka masih ngeluarin. Mereka bawa sajam gak sih? Ngeluarin kunci Inggris dulu. Anjing, kunci Inggris. Kalau nggak salah apa pisau dulu ya itu antara dua itu. Oke. Kayak kunci Inggris dulu. Udah diayunkan. Kita masih mau ribut. Anjing. Terus. Yang Lu berapa orang posisi? Gua 4 orang, mereka 3 orangan. Alah, dari jumlah kalah dong mereka. Kata polisi gitu guys, kita dimarah-marahin juga, dikocak-kocekin juga. Lu berempat kok nggak ngelawan, badannya gede-gede katanya. Ya mereka bawa sajam guys. Yang kedua dia ngeluarin pisau, baru kami lari terbirit-birit. Oh iya. Dan yang karena gue tahu lari gue paling lama, gue harus curi start dong. Iya. Mereka ribut-ribut, gue udah lari tuh. Iya. Tapi untung nggak dapat bang. Kejar-kejaran tuh, gue ngerasa udah deket banget ini. Itu posisi jam berapa? jam berapa ya? Jam 12-an, jam 11 jam 12. Lu habis balik nongkrong gitu-gitu ya? Iya kalau nggak salah nongkrong apa main bola gitu. Main bola karena gua tuh minta ke abang kelas gua pengen diajak jalan-jalan dulu lah. Karena gua baru masuk situ, gua ya bocah FOMO pada awalnya ketika pindah ke negara orang pengen jalan-jalan terus. Iya, oke. Walaupun ada kata pepatah story nggak seindah realita ya bang ya. Ya itu. Gua jalan-jalan kena kasus aja. Terus
setelah polisi turun 50 mobil, akhirnya lu dipanggil ke pengadilan atau Gue gimana? 2 hari nggak tidur guys. 2 Masih hari. nanti kalau ada buktinya masih ada juga bukti-buktinya. Oh ya, terus Ya, gue di BAP, orang nggak ngerti bahasa apa-apa di BAP. ya. Sampai banyak lah itu. Akhirnya ya dipanggil pengadilan, sampai pengadilan guys. Anjing. Dan gue rasa kayaknya Lu ya, cuman kami orang doang yang udah sampai pernah berurusan dengan polisi sama sama pengadilan di sana. ya, kayaknya ya. Kayaknya ya nggak tahu. Terus yang kedua Ada dulu. panggilan pengadilan kenapa? Kita ada kasus kecelakaan kan. Aduh anjing. Anjing itu kesalahan gua banget sih itu. Itu penyesalan terbesar gua selama hidup gua. Sejauh ini. Lu ceritain dong, lu nyewa mobil, lu beli ya? Nyewa. Oh, nyewa. Ujungnya gua beli kan. Nyewa mobil. Ya umumnya lah guys, gua goblok banget itu. Kita ya pengen happy main-main. Gua nyoba kan, gua pengen main-main di jalanan bang. Sekali 2 kali masih aman. Aduh bodoh banget anjing. 3 kali 4 kali gua banting-banting setir gitu, kebanting mobilnya anjing. Setelah dari itu mobil rusak, lu diminta pertanggungjawaban apa gimana, Pian? Gua diminta pertanggungjawaban bang. Iya. Yang pertama gua pastiin harus teman-teman gua selamat semua. Iya. Yang Sampai kedua ke rumah sakit dengan sih? sampai ke rumah sakit, ada yang dadanya retak, ada yang Anjing, lehernya ada siapa? Bocah sana. jadian. Oke, terus Ojan giginya sakit dan anjing. yang lain. Yang selamat cuman gua berdua, gua Matare. Oh, tareh ada. Ada. Demi apa? Demi Allah. Aduh, bodoh banget. Terus Udah. Nah itu bahu kan terus belah bang. Tapi gue nggak kepikiran guys. Soalnya gue kepikiran panik. Ya karena ini ganti ruginya. iya benar. Iya, jadi kalau di istilah kata selain pengusaha yang punya mobil di Turki itu ada satu lagi. Yang kalian tonton inilah guys. siapa lu ya? Oh, iya. Oke. Jadi 2 kali ke bawa ke pengadilan. Kemudian apalagi ada nggak cerita yang seru lagi kalau dari lo? Banyak sih bang, tapi ya itu sih kami pengalaman happy aja selama di Turki itu. Gue pernah waktu itu Pian. Gua mau malam tahun baruan. Lu tau gak sih yang gua sama Pino mau malam tahun baruan? Nggak tahu. Jadi ceritanya itu ini kan malam tahun baru, ya beberapa jam 9 lah, beberapa jam lagi mau tahun baru. Gue di rumah tuh sama Pino sama yang lain. Terus gua bilang sama Pino, "Pin, cabut yuk," kata gua. Apa namanya? Mager nih di rumah mulu. Ya pengen ke salah satu tempat lah. Akhirnya kita mau ke sana. Nggak bisa kan? Nggak bisa masuk ke tempat itu gara-gara ada apalah nggak tahu gua. Akhirnya kita bilang, ya udah Pin, mending kita nikmatin ini aja yuk, kembang api ke Kezelai, ke pusat kotanya. Tahun berapa itu? Tahun 22. Gue di Keselai anjing. Oh, lu di Kezelai? Iya. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, gua ketemu sama temen lu. Sehan. Iya. Sama apa gitu. Nah, terus pas lagi gue mau masuk, anjing polisi ngeberhentiin gue. Itu ikamet kartu gue tuh masih aktif. Kartu gue sama kartu Pino masih aktif. Akhirnya pas lagi udah aktif, gue deg-degan kan, soalnya kan diperiksa sama polisi. Udah gitu, ya udah akhirnya dari situ gue suruh masuk mobil. Anjing pas lagi gue masuk mobil isinya orang-orang hitam semua nih. Lu sampai masuk bang? Sampai masuk, gue sampai masuk mobil. Gue sama Pino tuh sampai masuk mobil. Terus gue bingung kan, nih kita mau dibawa kemana? Tau gak lu dibawa kemana? Ke polisi dekat Angka Mall anjing. Jauh ya? Jauh. Kita di bukan di BAP bahasanya ya. Sama mereka tuh cuma diperiksa doang gitu aja. Sampai tahun jam 12 lewat, ya hampir 12:30 lah, baru kita dipulangin. Anjing, pulanginnya juga nggak diantar ke Kezelai lagi. Dari situ kita cari taksi. Wah bangke kata gua. Nasib sebenarnya cerita iya sih kalau misalnya kita cerita iya. Orang tuh banyak aja tuh Banyak, kejadian Cok. tuh. Iya Cok, banyak cerita bodoh di Turki sih yang kita lakukan. Paling pengalaman terenak gua ya tinggal di KBRI itu enak banget. Itu bajingan sih. Seenak itu. Itu bukan enak, itu bajingan sih. Lu berapa bulan ya? Kasih tau. Kalau gue paling lama itu. Iya, lu berapa bulan? Ada kalau hitung-hitungan kayak gue masih sering bolak-balik 4 bulanan gua apa 6 bulan gitu. 6 bulan, bayangin lu 6 bulan. 6 bulan di Wisma. Gua bahkan kerja dulu ke Istanbul, balik lagi ke sana. Itu tuh awal kenapa dia bisa di Wisma itu karena ya apa namanya? Gempa itu. Jadi dipindahkan ke Wisma, ditampung di sana. Nah, si Papian ini emang agak anjing dikit. Udah tahu kan di Wisma ya pastilah makan terjamin.
Tidur enak. Tidur terjamin, gak usah bayar segala macam, gak usah mikirin apa-apa, uang dapat segala macam. Makan tinggal turun. Makal tinggal turun, Baju-baju dikasih. baju-baju dikasih, Kita nggak ada yang bawa barang-barang guys. nggak ada yang bawa barang, jadi emang enak. Cuman karena kurang ajar ini sampai 6 bulan anjing. Tapi kita ngebantu guys. Aku ngebantu ngabisin makanan. Ngebantu itu ya, itu dan ngebantu ya. ya itu sih guys. Makanya kalau misalnya bisa dibilang lu itu sama bapak lalu itu udah konco kental banget ya. Deket banget bang akhirnya. Bahkan kemarin waktu aku masih di Muhammadiyah, karena Pak Lalu itu lulusan UMY bang, gue ada acara di PP, bukan di PP, alumni UMY lah. Dan Pak Lalu kebetulan pembicara, dia masih ingat loh bang sama gue. Oh iya, Masih ingat sumpah. waktu gue ketemu di Jakarta. Anjing. Udah berapa lama itu, ada mungkin hampir setengah tahun nggak ketemu. Pak Lalu masih ingat segitu ya. Bahkan Pak Lalu sendiri maaf banget dan enaknya dia yang menyodor nomor WA tanpa kita minta. Oh iya. Iya. Anjing. Tapi respect sih, sumpah gue respect banget sama Pak Lalu. Iya, Respect respect banget. banget, Itu orang beda banget. Demi Tuhan beda banget. Kalau di Indonesia mungkin susah ketemu bang. Susah. Dulu kami tiap malam nongkrong di pos satpam. Pos apa sama Pak Lalu? Sama siapa tuh? Sama Bang Wawan. Sama Bang Wawan, sama Pak Ibnu, kita Pak Ibnu nongkrong. itu tiap malam tuh. Enggak, masalahnya gini guys, bukan masalah gimana ya. Lu bayangin aja Pak Lalu, seorang apa ya? Orang nomor satu orang Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia yang apa ya, menjabat di luar negeri sebagai dubes. Lu bayangin lah anjing, kalau misalnya lu dubes sebenarnya lu bisa kayak angkuh atau sombong, Cok. Misal kayak ngapain gue sama Papian, level kita beda segala macam. Tapi Bapak Lalu gila. Ini bukan menjilat ya, ini nggak menjilat, tapi ini realitanya. Realita. Emang seasik itu Cok orangnya anjing, asik banget. Ya, enak pengalaman KBRI, gue ketemu nih orang ini, ketemu yang lain-lain, sesering itu, si intimate itu. Enak Cok anjing. Udah kalau misalnya Main gitar. Main Pokoknya gitar. itu tuh hari-hari terakhir permisan tuh nangis gua. Kan gua masih tinggal di sana, nggak ngapa-ngapain. Gongnya Pino pulang lagi kan ke Indo. Banyak lah kasus-kasus di sana lah. Tapi ya gitu, dari sekian banyak cerita yang kita kasih tadi ketika di Turki, ya itu cuman sebagai pelajaran lah, nggak untuk ditiru, nggak usah ditiru. Maksudnya ini sebagai pengalaman kita aja, orang yang pernah kuliah di sana kemudian ngerasainnya kehidupan mahasiswa di sana. Banyak banget waktu itu ya, gue sempat bahas juga antara perbedaan mahasiswa di Indonesia sama mahasiswa di Turki. Ya sebenarnya sama-sama aja, kita cuman bedanya ketika di luar negeri untuk masalah survival, untuk segala macam, mungkin di luar negeri itu jadi nilai plus kita ya, karena kita beda bahasa, kemudian kita harus ya kalau misalnya kita cuma diam-diam aja kita bakal mati segala macam. Mati itu istilah kayak ya lu nggak bakal kemana-mana, hidup lu cuma di situ aja. Kita harus ya berkembang lah ketika di luar negeri. Tapi ya sisi negatifnya banyak juga, ya sama aja kayak mahasiswa yang ada di Indonesia kayak gitu sih gitu. Nah, gue ngomongin KBRI, ngomongin Wisma tuh banyak banget ya kenangan ya. Kenangannya tuh banyak banget ya. Ya Allah, sekangen itu gue sama Turki. Gue tuh kangen Turki KBRI yang pertama. KBRI ya, Wisma Karena ya, Wisma. Ibaratnya, iya Wisma ya. Ibaratnya sebenarnya itu nggak gampang loh orang keluar masuk Wisma itu. Nggak gampang, nggak bisa. Keamanannya ketat di Wisma itu. Keamanannya ketat. Tapi kita ini kayak keluar ya tinggal keluar, masuk tinggal masuk. Karena secinta itu waktu itu pada periode Bapak sama mahasiswa terbuka itu. Terbuka itu benar. Walaupun kita yang segan justru karena keseringan di sana juga, Bang. Ada nggak enaknya juga walaupun 6 bulan anjing, lu bayangin 6 bulan. kadang-kadang gua nemenin ganti mesin rompot gitu-gitu. Oh iya. Iya, Bang. Oke, gua akrab banget itu di sana tuh. Lama gua di sana tuh. Bapak juga yang marah gua kerja, ketahuan kerja, Bang. Oh iya. Bapak udah lebih baik lu di sini makan lu enak gini-gini. Oh iya. Walaupun event itu basa-basi guys, tapi itu terhormat buat gua, Bang. Iya benar. Walaupun Bapak cuman gitu-gitu tapi terhormat banget di gua. Iya tadi gue bilang guys, maksudnya ketika lu punya jabatan tuh bukan berhak ya sebenarnya, tapi kayak wajar aja lu menolak sesuatu, atau lu kayak yang gue bilang tadi, Papian cuman ini anggapnya ya, Papian cuman orang biasa aja, gue udah punya jabatan segala macem, dan kita juga logis, anjing nih orang keren banget, mereka punya jabatan, tapi sekelas itu dia bisa membaur sama kita, dia bisa fun sama kita, bisa enak sama kita pas lagi kita di di Wisma, welcome sama kita segala macam. Menurut gua
salah satu dubes terbaik sih. Terbaik sejauh ini. Iya, salah satu dubes di Turki terbaik menurut gua, Pak Iqbal. Dan alhamdulillah gue tuh sampai sekarang yang ingat tuh gue kan lumayan sering ya buka puasa di Wisma ya. Dan imam sholat tarawih selalu bapak bang. Wah iya lagi, iya lagi, bener lagi, gila. Dan angka juga bisa diimamin dubes secara ya Allah paling cuma beberapa orang. Seintimate itu bapak itu. Mungkin kalau misalnya nggak tahu lah ya, mau tahu video ini nyampe ke kepala lu, insya Allah kepala lu ingat sama kita. Harus ingat ya pak ya. Ingat pak ya. Gila. Terus apalagi yang seru-seru ya pas lagi di Turki, sebenarnya banyak sih. Dan kejadian gempa itu menyatukan beberapa PPI loh guys. Oh iya benar. Banyak banget PPI yang datang, banyak banget PPI yang tersatukan di situ. Iya. Dan gua dulu karena kita rasa karena Ankara atau Istanbul itu kiblat kan. Jadi mereka udah pada angku karena mereka punya masa yang banyak. Ternyata nggak segitunya. Ankara nggak kayak gitu. Kita nggak tahu kan yang mereka lihat sama yang kita rasain. Di situ kayak kita kayak marah sekarang datang ke Ankara udah gampang nyari tempat tinggal. Iya benar. Dulu mungkin waktu itu kalau gue kan ada teman ya di Ankara, jadi mungkin teman-teman kita ya tinggal di KBRI dan lain-lain kalau mau perpanjang paspor gitu. Gue juga perpanjang paspor di sana dulu bang. Di mana? Oh iya waktu itu ya. KBRI yang baru ya. Tapi emang bener kejadian gempa itu ya banyak banget lah positifnya, kita tuh jadi kenal satu sama lain, kita jadi kumpul. Bayangin aja lah berapa ratus orang ya waktu itu ya. 200 lebih ya. 5 PPI ya pak ya? 5 kota ya? 5 kota digabung jadi satu tempat. Maras, Are, Gaziantep, Sali Urfa, Gaziantep, abis itu Are, abis itu Are, iya gak sih? Aduh kena gempa pokoknya bagian situ lah. Nah itu bayangin aja ya mahasiswa sebanyak itu kita ngumpul di Wisma yang tempatnya emang gak terlalu besar. Itu campur aduk sih di sana, campur aduk parah. Berantem orang ada berantem. Ada aja kejadian. Ada. Orang nangis ada. Orang emosi ada. Kisah cinta pun ada. Kisah cinta juga ada. Korban gempa itu pun bisa kita jadikan film itu. Ada terus kayak apalagi ketawa bareng kita ada, nyanyi bareng kita ada. Tiap malam itu guys, kita kerja ngumpul-ngumpul, main gitar bareng. Dingin tuh anjing musim salju. Musim salju bang, buset Ankara lagi dingin-dinginnya itu. Winter gitu. Gila, bayangin aja. Tapi yang agak nggak tega tuh waktu pembagian kolor guys. Itu anjing. Tersesat banget gue, dikira gue nggak mampu kali beli kolor. Nah dan gue baru nyadar, tante gue ada orang KBRI bang. Oh iya. Iya. Siapa? Ada lupa gue, ada fotonya ada tuh. Dan gue kaget kan, kok ternyata gue punya juga orang KBRI bang. Gue bilang ini gue ngadu ke mak gue ngubungin ke temennya itu, tante teman ya bukan tante itu. Gue dapat baju baru guys. Oke. 2 karung itu. Bukan ya nggak enak sih bencana ya guys ya. Banyak juga teman-teman kita yang kena bencana balik ke Indo gitu sih bang itu. Sayangannya cuman itu sih pada kita nggak ngumpul lagi. Kalau hidup di sana asik banget, murah, asik, enak, tergantung kita juga. Tapi ya gitu balik lagi ya kalau misalnya kita sedih-sedih segala macem ya nggak bakal selesai. Tapi pas lagi kita ngumpul di sana anjing banyak banget memori, bener banget. Ada orang yang jatuh cinta di sana, ada orang yang berantem di sana. Ada orang yang ya kita ketemu sama berbagai tipe orang di sana. Olahraga guys, kita main badminton bareng bapak, main futsal bareng PPE bareng kota-kota lain. Jadi satu banget di sana tuh. Dan banyak juga teman-teman kita yang dari kota-kota bukan kota-kota itu datang juga ngejengukin. Seitunya loh, seenak itu kalau kita punya PPI itu. Dan ketika kejadian itu ya tindakan dari PPI lain tuh nggak cuma diam-diam ngebantu gitu doang, kita buka open donasi segala macam, turun langsung itu. Apalagi PPI Ankara ya waktu itu, tapi zaman itu ya zaman PPI itu gila, itu respect banget sih, itu respect banget sama teman-teman PPI Ankara yang waktu kabinet itu, nggak tahu dah sekarang. Nah setelah kejadian itu kita kumpul di situ, terus akhirnya beberapa orang ya pulang itu ya diberangkatkan ya, pesawat datang ya ke Turki ya dari Indonesia. Kemudian pesawat haji ya datang ke Indonesia, terus beberapa orang Indonesia
termasuk mahasiswa di dalamnya yang mau balik ke Indonesia balik, terus Papien gratis lagi. Kemudian dapat uang saku juga. Dan lumayan juga loh uang sakunya, lumayan. Banyak banget, belum bantuan dari daerah tersebut dan lain-lain. Benar. Nah setelah itu ya orang-orang berpisah, kemudian ya itu jadinya kita punya relasi, punya teman segala macam. Jadi kayak anak-anak dari wilayah kota lain kalau misalnya ke Ankara udah punya teman, yang sebelumnya tadi nggak punya teman sekarang udah punya teman sih. Hidup tetap harus berlanjut ya guys ya, nggak mungkin kita stuck di situ doang. Akhirnya Maras hidup lagi. Anak-anak Maras balik-balik lagi. Ada yang balik, ada yang enggak. Gue ngeliat beberapa anak Maras yang kemarin ikut Atan juga, anjing ternyata masih ada bocah-bocahnya. Walaupun cuma satu lomba doang ya. Iya, Minsok doang. Ya, dan itu kalah, ya kan. Cuman oke lah untuk mereka. Oke lah, tahun lalu Iya, oke lah. Zaman itu kami masuk sampai 4 besar. Apa 6 besar gitu. Yang kapan? Waktu di mana? Waktu di Bilken. Kan lumayan bolanya. Lumayan gacor. Sekarang ya udahlah. Basket doang kalan. Tapi enak sih kehidupan di Turki itu, enak banget guys. Nggak ada pikiran tanggungan. Cuman yang homesick sih bang. Jauh dari orang tua. Apalagi kalau gue kan notabene ya sempat boarding ya. Jadi nggak terlalu kalau lihat mereka yang sampai yang nangis-nangis itu ya kerasa banget lah. Orang tua sih bang, soalnya kalau dari sana balik beda kayak kalau kita di kuliah di Jogja nih guys. Gue mungkin kalau misalnya gue galau atau homesick bisa minggu depan gue balik langsung ke Palembang. Nah kalau di sana nggak mungkin bang. Nggak segampang itu. Biaya dan lain-lain sih. Bener sih. Jadi itulah, jadi dari kejadian gempa segala anjing sebenarnya kalau misalnya bikin satu episode buat gempa gitu ya, ngebahas tentang nostalgia gempa segala macam itu seru banget sih. Kan bang di channel lu nih. Iya itu seru banget sih sama korban-korban yang lain anjing. Itu kalau misalnya kita misalnya berhubungan panjang lanjutan, gue pengen sih bang lu kita bareng-bareng ke Turki, kita ngesut lagi KBRI dan lain-lain. Keren sih. Insya Allah kalau misalnya kita punya uang dan waktu sih bang ya. Kita gas. Kita ngasih tahu di mana tempat titik gempa yang pertama. Bahkan tempat ini di mana tempat kita dipersatukan dengan PPI lain. Itu sih bang. Itu seru banget sumpah dah. Ketemu sama anak-anak lain, ngobrol lagi segala macem, nostalgia itu seru banget. Jadi ngerasain langsung gimana kehidupan di Turki gitu. Itu sih kalau dari gua. Kira-kira untuk penutupan nih, ini kita udah gua rasa udah 40 menitan. Untuk penutupan nih kira-kira apa Pian? Di setiap podcast gua di akhir itu selalu ada kata-kata, ya sepatah dua patah kata lah dari bintang. Closing statement dari ini. Kalau misalnya dari lu sendiri gimana? Silahkan. Gua dari ini abang ya, mungkin gua karena udah berkecimpung di dunia yang sekarang, gua ada beberapa kata sih. Yang pertama dari Tan Malaka, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan adalah hidup yang tidak pernah diperjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapal itu memang indah kalau saat dia berlabuh bang. Kapal memang cantik, memang sangat gagah waktu dia berlabuh. Tapi sebenarnya bukan itu tugas kapal. Tugas kapal adalah dia yang menerjang ombak, dia yang menerjang badai. Dia yang gagah saat bisa melewati masalah dan rintangan. Seperti itu bang. Gila. Anjay. Udah itu aja dari kita guys. Thank you so much. Jangan lupa tonton, jangan lupa like juga kalau misal kalian mau like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe juga. Ya udah. See you next video sama bintang-bintang tamu lainnya. Bye bye. Peace out.